Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wibina Safira dengan NIM 2005-3045. Hari ini aku akan mengajarkan kepada teman-teman semua cara mengoperasikan asesmen dalam aplikasi Quizizz. Sebelum itu, mari buka aplikasi Quizizz dan daftarkan dirimu terlebih dahulu. Setelah itu, yuk aku tunjukkan cara membuat kuisnya. Langkah pertama, kita klik buat sebelah kiri kita untuk membuat kuis baru. Lalu akan tertera di sana apakah teman-teman ingin membuat kuis atau presentasi. Karena kita ingin membuat kuis, maka kita klik kuis. Langkah berikutnya, teman-teman akan mendapatkan opsi-opsi kuis dalam bentuk apa yang teman-teman inginkan. Di sini terdapat beberapa bentuk, yaitu pilihan ganda, menjodohkan, susun ulang, isian singkat, dan lain-lain. Di sini terdapat banyak opsi. Misalkan kita membuat kuis dalam bentuk pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Selanjutnya, teman-teman dapat mengisi terlebih dahulu tema kuis yang ingin dibuat. Misalkan aku ingin membuat tema mengenai pajak, maka kita tulis di sini perpajakan. Setelah itu, teman-teman semua dapat mengedit, atau setelah itu teman-teman juga dapat memberikan berapa poin yang akan didapat siswa ketika jawaban itu benar. Di sini terdapat 1 sampai 20 poin. Karena ini pilihan ganda, kita membuat jawabannya 1 poin saja. Selanjutnya bagian membuat pertanyaan. Teman-teman bisa menulis pertanyaannya yang ingin kalian tulis. Contoh pertanyaannya itu mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara disebut. Teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan dengan menambah gambar, audio, atau video. Lalu, teman-teman mengisi pilihan gandanya dengan menulis di tiap kolom tersebut. Misalkan kolom biru tua kita mengisi dengan tentang pajak pusat. Di kolom biru dengan nama, dengan jawaban pajak daerah. Di kolom oranye kita beri jawaban dengan pajak objektif. Di kolom warna pink kita buat jawaban dengan subjektif. Nah, setelah diisi pilihan gandanya, kita menceklis jawaban yang benar, dan jawaban yang benar di sini berada di kolom biru tua, yaitu pajak pusat. Nah, kita klik. Bagian bawah juga terdapat pilihan jawaban lebih dari 1, maka kita dapat menekan kata on-nya, tetapi jika tidak, kita off atau biarkan saja. Karena jawabannya 1, maka kita off-kan saja atau biarkan saja. Selanjutnya, teman-teman bisa memberi waktu berapa lama soal ini harus dijawab, di mana rentang waktu bisa 5-15 menit. Lamanya tergantung kesulitan soalnya. Setelah semuanya terisi, kita dapat menyimpannya dengan mengklik simpan di bagian bawah pojok di sini. Nah, tampilan layar kalian akan berbentuk seperti ini.
beberapa pertanyaan yang telah kita simpan tadi. Soal tersebut bisa kita edit bagian sini, menggandakan pertanyaan atau menghapusnya. Jika teman-teman ingin membuat pertanyaan berikutnya, kita bisa mengklik buat soal baru. Di sini teman-teman bisa memilih kembali bentuk soal apa yang ingin dibuat seperti awal. Contohnya saja, kuis berikutnya dalam bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Maka kita klik isian singkat. Nah, lalu akan tertera di sini bentuk membuat pilihan ganda seperti tadi. Yang membedakannya di sini hanya di jawabannya saja. Contoh soalnya kita buat di sini. Hukum pajak yang memuat tentang bentuk atau cara untuk membuat hukum material menjadi kenyataan adalah, maka jawaban yang ditulis adalah hukum formal. Hukum formal. Di sebelah kirinya terdapat opsi jawaban. Apakah jawaban tersebut persis mengandung atau angka pasti? Karena ini pasti, kita hukum formal saja. Kita juga dapat menambah jawaban ketika jawaban bisa lebih dari satu. Dan siswa juga dapat menambah gambar di jawabannya. Setelah semuanya dirasa sudah benar, kita dapat menyimpannya dengan cara kita mengklik seperti tadi. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Setelah semuanya dirasa benar, kita dapat menyimpannya dengan cara mengklik simpan kuis kita tadi. Dengan menambah tema perpajakan, mata pelajarannya mengenai ekonomi. Karena ini mengenai bisnis, perpajakan, kelas 12 dan bahasanya bahasa Indonesia. Jika ingin menambahkan gambar sampul, kita dapat mencarinya dengan pajak. Nah, di sini berbagai gambar mengenai pajak, kita pilih salah satu. Misalkan ini, maka kita masukkan. Lanjut. Jika semuanya telah selesai, kita dapat menyimpan kuisnya. Lalu kita juga bisa mereview kuis yang kita buat tadi. Contohnya saja. Ini bentuk siswa akan jika ingin memulai kuisnya melalui aplikasi Kunci. Ini jawaban yang kita buat tadi.
Hukum pajak yang membuat tentang bentuk atau cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan adalah hukum formal. Jika jawabannya sudah dirasa benar, maka saya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan Nah, itulah quiz reviewnya, dan itulah cara mengoperasikan QuizList dalam membuat quiz. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membuat quiz. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.